Perawat itu tidak tahu bahwa pasien tersebut dulunya pernah kecanduan narkoba. Untuk meredakan rasa sakitnya, ia memberikan suntikan morfin. Itulah kesalahan terbesarnya, karena bagi seseorang yang sudah dengan susah payah berhenti dari kecanduan, hal itu tak ubahnya seperti racun. Malam harinya, hasratnya kembali bangkit. Rasa sakit begitu tak tertahankan hingga ia tak bisa berbicara. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasa seolah-olah putrinya duduk di sisinya, menuntunnya keluar dari malam yang gelap itu. Namun, cederanya begitu parah, hingga dokter berkata dengan tegas bahwa ia mungkin tak akan pernah bisa berjalan lagi. Berpartisipasi dalam triathlon adalah hal yang mustahil. Mendengar itu, ia jatuh tersungkur ke tanah dan menangis sejadi-jadinya. Semua orang telah melihat kerja kerasnya. Bahkan ayah kekasihnya datang untuk memberinya semangat dan menyebutkan nama putrinya. Setelah itu, pria itu kembali mengumpulkan keberaniannya. Demi putrinya, ia terjatuh tetapi bangkit lagi. Betapapun sulit jalannya, bahkan narkoba pun tidak bisa mematahkan tekadnya. Kekuatan kemauannya sungguh seperti besi. 6 bulan kemudian, seakan-akan sebuah keajaiban terjadi. Ia kembali pulih seperti semula. Ia tidak pernah melepaskan mimpinya. Mengikuti triathlon tetap menjadi tujuannya. Namun, hanya sebulan sebelum kompetisi, para penyelenggara tiba-tiba mengubah peraturan. Kali ini, peserta harus berenang sejauh 3 km, lalu bersepeda 160 km, dan setelah itu berlari 30 km. Demi keselamatan, pelatihnya melarang, tetapi ia sudah bertekad untuk tidak mundur. Hari kompetisi pun tiba, tembakan tanda dimulai terdengar, dan semua peserta melompat ke laut. Namun baru beberapa ratus meter berenang, cedera lamanya di paru-paru hampir membuatnya tenggelam. Tim penyelamat segera menariknya keluar tepat waktu, tetapi setelah menarik 2 napas dalam, ia kembali melompat dan terus berjuang ke depan. Ketika ia sampai di pantai, ia tertinggal 10 menit dari peserta terdepan. Tahap berikutnya adalah lomba sepeda, kekuatan terbesarnya. Dengan segenap tenaga, ia menyalip satu persatu pesaingnya. Menjelang tahap terakhir, lomba lari jarak jauh. Ia sudah berada di posisi terdepan. Namun pada 10 km terakhir, tubuhnya mulai menyerah. Kakinya lecet dan berdarah. Pelatihnya menyuruhnya berhenti, tetapi ia memotong sepatunya dengan pisau untuk mengurangi rasa sakit, lalu terus berlari. Kini, ia hanya bergerak berkat kekuatan tekad. Halusinasi mulai muncul di depan matanya. Teman lamanya, kekasihnya, dan orang-orang tak terhitung yang tenggelam dalam kecanduan seakan meminta pertolongannya. Sosok dirinya yang lama berdiri di depannya, lemah, penakut, dan mudah menyerah. Kali ini, ia menolak untuk mundur. Ia menghantam sosok lamanya itu dengan tinju, seolah menghancurkan rantai masa lalunya. Ilusi itu pun sirna. Garis akhir sudah terlihat, tetapi kakinya sudah tak memiliki tenaga. Ia terjatuh dan merangkak dengan tangannya. Saat itu juga, ia melihat senyuman putrinya dan kekasihnya. Cinta memberi kekuatan padanya. Ia kembali berdiri, dengan langkah yang terhuyung-huyung, di tengah tepuk tangan penonton yang bergemuruh. Ia melewati garis akhir. Dan pada saat itu, ia bukan lagi sekadar seorang atlet. Ia telah menjadi juara dunia triathlon. Pria yang dulu dianggap budak narkoba, kini telah menjadi pahlawan bagi jutaan hati. Teman-teman, apakah kalian pernah memenangkan sebuah medali atau trofi?